Shalom adik-adik kelas Daniel. Shalom adik-adik kelas Elia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah tidak sabar kan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Gera dan Kak Yani. Nah, karena itu adik-adik, sebelum memulai firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri semua. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dalam online YouTube Sekolah Minggu kelas Daniel dan Elia. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dan teladan serta langkah hidup kami untuk menjalani hari-hari kami. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Gera dan Kak Yani dalam menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi berkat sukacita bagi kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik terkasih, kakak mau kasih tahu nih sama adik-adik kalau minggu ini adalah minggu jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Diambil dari Mazmur 66 ayat 1. Yaitu seluruh bumi dipanggil, diundang, diajak untuk bersorak-sorak bagi Allah atas kasih setia Tuhan di dalam dan oleh Yesus Kristus yang telah menaklukkan kematian melalui kebangkitannya dari kematian. Tuhan tidak pernah lupa adik-adik akan rahmat-Nya dan kasih setianya kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dari penciptaan, Tuhan sudah nyata bagi kita. Rahmat, kasih setia Tuhan, penyertaan juga kuasa Tuhan atas hidup kita. Rahmat dan kasih setia Tuhan semakin dinyatakan di dalam Yesus Kristus lewat penebusan dan pengampunan atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita adik-adik sekarang dan selama-lamanya. Rahmat dan berkat Allah juga dinyatakan lewat salah satu nabi yang diutus Allah untuk berkarya melalui seorang perempuan di Sunem. Siapa ya adik-adik nama nabi tersebut? Adakah adik-adik yang tahu? Ini kakak kasih clue-nya ya. Nabi tersebut adalah nabi yang menggantikan Nabi Elia. Ia yang meneruskan perwarataan Elia. Siapa kira-kira adik-adik? Iya, namanya adalah Nabi Elisa. Mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 dan 31. Ayat 30, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ayat 31, adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 33. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, lalu ia membaringkan dirinya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia menatap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke kanan dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. 2 Raja-Raja 4 ayat 36 sampai 37. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, adik-adik, agar lebih jelas lagi mengenai cerita firman Tuhan hari ini, kita lihat video berikut ini yuk. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, apakah yang dapat kuperbuat baginya? jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia.
Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya nih, adakah adik-adik yang pernah merasa sedih karena kehilangan sesuatu yang berharga? Atau adik-adik pernah merasa khawatir, misalnya kehilangan barang berharga, mainan yang bagus, atau adik-adik pernah tidak merasakan orang yang kita kasihi pergi, salah satu keluarga kita ada yang meninggal? Bagaimanakah perasaan adik-adik? Tentu adik-adik sangat sedih ya. Nah, adik-adik, dari video yang tadi kita melihat seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kita lihat bagaimana perasaan ibu tersebut ya. Iya, adik-adik, perasaan ibu tersebut sangat sedih sekali. Lalu, ibu tadi menemui siapa adik-adik? Ia menemui Nabi Elisa. Kalau kita lihat di video tadi, bagaimana bisa ya ibu tadi kenal dengan Bapak Elisa? Iya, sebelumnya ketika Elisa beberapa kali pulang setelah pelayanan, Elisa singgah ke rumah perempuan Sunem itu adik-adik. Perempuan Sunem itu adalah seorang yang kaya. Perempuan Sunem itu menjamu Elisa dengan makanan, menerima Elisa sebagai tamu dengan baik, bahkan membuatkan Elisa sebuah kamar. Kamarnya lengkap dengan tempat tidur, meja, dan kursi di dalamnya. Untuk Elisa bisa belajar atau mempersiapkan pelayanannya. Karena ibu dan suaminya itu sudah sangat baik kepada Elisa, Elisa akhirnya bertanya kepada mereka adik-adik, apakah yang Elisa bisa perbuat untuk membalas kebaikan ibu tersebut? Dan
Apakah mereka meminta imbalan atas kebaikan mereka, adik-adik? Tentu tidak. Mereka tidak meminta apa-apa kepada Elisa sebagai balasan kebaikan mereka. Tapi Elisa mendengar dari Gehazi bujangnya bahwa perempuan Sunem dan suaminya sudah tua, namun tidak mempunyai anak setelah sekian lama mereka menikah. Dan Elisa akhirnya menemui perempuan Sunem dan suaminya tersebut lalu berkata bahwa pada tahun berikutnya perempuan Sunem tersebut akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Lalu apa jawab perempuan Sunem tersebut, adik-adik? Perempuan Sunem itu tidak percaya awalnya kepada Elisa. Dan apa yang terjadi? Ya, benar. Pada tahun berikutnya mereka melahirkan anak laki-laki tepat seperti apa yang Elisa katakan. Anak itu tumbuh sehat dan sudah besar. Lalu, pada suatu hari, ketika anak itu sedang membantu ayahnya di ladang, tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang sangat dahsyat, adik-adik. Lalu ia dibawa pulang dan terbaring semakin sakit. Dan akhirnya ia meninggal. Ibu itu sangat sedih. Lalu ia teringat kepada Elisa. Ia ingin menemui Elisa. Ia akhirnya pergi ke Gunung Karmel dengan keledai. Walaupun jaraknya yang begitu jauh, ibu itu tidak putus asa. Ia berusaha agar segera bisa menemui Elisa. Dan akhirnya mereka pergi ke rumah ibu itu, lalu Elisa menemui jenazah anak dari ibu itu. Apa yang dilakukannya, adik-adik? Elisa pergi ke kamar dan menutup pintu kamarnya, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Setelah itu, anak itu bersin sebanyak 7 kali, dan akhirnya ia membuka mata. Anak itu hidup. Perempuan Sunem dan suaminya itu yang mengetahui anaknya hidup kembali sungguh sangat senang, dan mereka mengucap syukur. Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan betapa besarnya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Allah memakai Nabi Elisa untuk membangkitkan anak dari perempuan Sunem tersebut. Nabi Elisa tetap memperlihatkan keyakinan yang besar kepada Tuhan, sehingga tidak pernah muncul kebimbangan dan ketakutan dalam dirinya untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Dari kisah pelayanan Nabi Elisa memperlihatkan kepada kita adik-adik bahwa Tuhan memperhatikan semua umatnya dan segala sesuatu berada di bawah kuasa Tuhan. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan yang menghidupkan, karena Tuhan pasti selalu menyertai kita semua. Nah, ada 3 poin nih adik-adik yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu poin pertama, taat dan percaya kepada janji Tuhan. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menepati janjinya. Belajar dari kisah perempuan Sunem tadi, maka kita diingatkan untuk sepenuhnya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami dan akan selalu menolong kita. Tuhan punya banyak jalan dan cara untuk memberkati dan menolong kehidupan adik-adik. Contohnya ketika adik-adik merasa takut, khawatir, juga sangat sedih. Nah, adik-adik jangan fokus pada pikiran adik-adik sendiri ketika menghadapi kesedihan apapun ya. Adik-adik harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa menghadapi kesulitan apapun. Asalkan adik-adik mau berdoa dan berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa adik-adik lakukan. Dan selebihnya adik-adik harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupan kita semua. Ingat ya adik-adik, Tuhan bisa membuka jalan dengan cara apapun. Atau memakai orang di sekitar adik-adik. Seperti mama, papa, opung, guru di sekolah, teman, kakak guru sekolah minggu. Untuk memberikan pertolongan kepada adik-adik atas setiap kesulitan yang sedang adik-adik hadapi. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk memberkati perjalanan hidup kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita.
Dari sikap kekhawatiran atau kesedihan perempuan Sunem karena anaknya yang meninggal, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dan penuh rahmat dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita adik-adik. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tidak pernah khawatir atau takut ataupun ragu akan kehidupan kita. Karena Tuhan berkuasa atas kita. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan. Ketika kita merasa seperti itu, adik-adik jangan lupa untuk berdoa ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita dan akan menolong kita. Dan yang pasti adik-adik, Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk melewati kesulitan yang kita hadapi. Seperti lagu pembuka kita yang tadi ya adik-adik, Allahku itu besar, kuat dan berkuasa. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara dan memberkati karena Allah lah yang berkuasa. Juga seperti sama adik-adik, pada minggu ini adalah minggu jubilate yang sudah seharusnya kita bersorak-sorai bagi Dia atas kuasanya untuk hidup kita. Poin yang ketiga yaitu bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Nah, dari kisah perempuan Sunem tadi, kita juga belajar untuk bersikap baik, mengasihi, peduli terhadap sekitar, terhadap siapapun, juga murah hati, dan tidak pilih-pilih kepada siapapun tanpa memandang kedudukan orang tersebut adik-adik. Seperti perempuan Sunem yang mau memberikan tempat untuk Nabi Elisa, menjamu makan, menerimanya sebagai tamu dengan penuh baik hati, bahkan membuatkan kamar untuk Nabi Elisa untuk belajar. Nah, adik-adik, Kakak Gera mau kasih tahu nih aktivitas kelas Daniel dan kelas Elia untuk minggu ini. Aktivitasnya yaitu ayat hafalan. Nah, disimak baik-baik ya. Ayat hafalan dari Amsal 14 ayat 27. Yaitu, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Aktivitasnya jangan lupa adik-adik hafalkan dan videokan ya. Aktivitasnya dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Di grup kelas Daniel, jangan lupa mention Kak Gera. Di grup kelas Elia, jangan lupa mention Kak Yani. Aktivitasnya ditunggu sampai jam 5 sore hari ini. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita kita hari ini, kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi lagu T-A-A-T. Bangkit berdiri ya, kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Sekian cerita firman Tuhan untuk minggu ini adik-adik. Kiranya adik-adik jangan hanya didengarkan ya, tapi juga dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan kiranya firman Tuhan yang telah Kakak Gera dan Kak Yani bagikan bisa menjadi berkat untuk adik-adik yang mendengarkannya. Kita mau tutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga sampai siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan dari kakak guru kelas kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah disampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau boleh berkati kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap ingatkan kami agar kami bisa selalu menjaga kesehatan kami, agar kami tetap menjaga protokol kesehatan, agar ya Tuhan kami terhindar dari virus-virus di luar sana ya Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan kami rindu bisa sama-sama kembali untuk menikmati, mendengarkan firman Tuhan, bertemu kembali ibadah sekolah minggu offline ya Tuhan di gereja kami tercinta. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Elia. Tuhan Yesus memberkati.